Ini adalah minggu-minggu yang istimewa di mana kita sedang belajar mengenal apa yang menjadi penderitaan Kristus saat Dia direndahkan, dihinakan. Ada banyak tahapan perendahan diri Kristus sebagai manusia. Dan hari-hari menjelang Paskah kita akan mengingat satu persatu apa yang menjadi penderitaan Kristus saat menjelang Dia disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini topik yang penting akan kita bahas dan saya mengajak kita melihat dari Lukas pasal ke-23. Mari kita melihat Lukas pasal 23. Lukas pasal 23, saya mengajak kita memperhatikan mulai ayat yang ke-8. Kita tahu ini ditulis oleh Tabib Lukas yang menemani Rasul Paulus di dalam pelayanannya ketika di Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan satu persatu ayat-ayat yang tertulis di sana. Tetapi saya mengajak kita memperhatikan mulai ayat yang ke-6 dulu ya. Demikian bunyinya. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersabarlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Di layar saya menampilkan sebuah gambar. Dan gambar ini menunjukkan suatu proses yang sedang berlangsung. Ya. Jadi gambar ini menunjukkan pasal 263 ayat 1 RUU KUHP. Bisa dimunculkan? Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, saudara-saudara, begitu rencana ini dimunculkan, banyak orang mulai tidak simpati pada Pak Jokowi. Karena, wah, Pak Presiden Jokowi berusaha melindungi diri dengan hukum. Nah, tetapi ayat ini penting sekali karena kalau tidak kita merasa risih juga bagaimana presiden diolok-olok. Dan yang mengejutkan adalah ini. Ternyata Jokowi sendiri tidak ingin itu diberlakukan untuk dia. Wah, baru masyarakat kaget ya. Jokowi ingin lindungi presiden selanjutnya. Jadi kalaupun hukum itu diberlakukannya mulai tahun 2025. Wah, dari keadaan dicurigai menjadi keadaan yang justru semakin dihargai. Tetapi saudara-saudara, undang-undang ini membuat kita sadar. Seharusnya seorang pemimpin, seorang yang memiliki kedudukan tinggi, seorang pejabat, tidak seharusnya dihina, tidak seharusnya diolok, tidak seharusnya direndahkan. Kita merasa risih, merasa tidak enak, dan merasa itu tidak sepatutnya dilakukan. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan tentang hal ini, juga merenungkan tentang masa-masa menjelang Kristus disalibkan. Tema ini juga mengingatkan kita, tidak sepatutnya Kristus dihina. Tidak sepatutnya Kristus diolok. Dan saudara-saudara, ini ditulis oleh Lukas. Lukas sendiri menulis setelah peristiwanya terjadi. Lukas mengadakan riset, mengadakan penelitian, mengadakan wawancara satu persatu dengan saksi mata yang masih hidup. Dan wawancara tulisnya dengan baik. Kemudian disusunnya menjadi suatu kronologis cerita yang kemudian menjadi kisah yang utuh
Dan kita mendapatkan di kitab Lukas. Inilah peristiwanya, saudara-saudara. Jadi setelah peristiwa dibuat kronologis, dia juga bertanya pada Matius, bertanya pada Petrus, bertanya pada Yohanes, bertanya pada saksi-saksi mata para murid. Lalu dia menuliskan mulai dari kisah kelahirannya sampai masa kita membaca bagian ini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan apakah yang ditulis oleh Lukas dengan tuntunan Roh Kudus menjadi kesadaran tentang pribadi Kristus yang dihina. Ini menjadi tema kita. Kristus yang dihina, Kristus yang diolok, dan Kristus yang direndahkan. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya membaca bagian-bagian ini, salah satu yang bagian mengagetkan saya adalah ayat yang baru kita baca tadi. Di sana dikatakan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara-saudara, ternyata provokatornya, sutradaranya, pemikir di balik peristiwa yang membuat hati kita miris, bukan seorang ateis, bukan seorang yang tidak beragama, tetapi imam-imam. Dan ini adalah imam-imam kepala. Ini adalah ahli-ahli Taurat. Saudara bisa membayangkan ini tokoh-tokoh beragama. Yang mengerti sekali bagaimana seharusnya memperlakukan orang lain. Mereka belajar etika, mereka belajar moral. Tetapi kemudian di dalam realitanya, di balik hal-hal yang mereka orang-orang tidak tahu, merekalah provokator. Mereka lah sutradara yang memicu orang-orang itu untuk benar menyudutkan Kristus. Dan saudara-saudara, apa yang mereka pikirkan sadis sekali. Mereka berencana membunuh. Merencana membunuh. Saudara-saudara, bukankah tujuan agama untuk membuat orang berlaku baik? Bukankah kita belajar kepercayaan untuk berlaku supaya moral kita baik? Ketika di masa itu betul-betul ada orang baik seperti Kristus, justru mereka berniat membunuh. Bukan sekedar mengusir, bukan sekedar menyudutkan, bukan sekedar membuang, bukan sekedar memojokkan, bukan sekedar untuk mematikan karakter, tetapi membunuh. Ini niat yang begitu jahat. Tidak bisa kita bayangkan dari pemimpin-pemimpin agama melakukan hal ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, saya menunjukkan peristiwanya di mana? Saudara-saudara, ini peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Saudara-saudara, Yerusalem adalah disebut kota Allah. Tempat yang turun-temurun, mulai zamannya dulu sampai dengan zamannya Daud terutama, itu menjadi kota yang berada menjadi pusat Israel. Dan di Yerusalemlah berada bait Allah, di sana seolah-olah pertemuan antara Allah yang kekal dengan manusia yang sementara. Jadi ini hal ironis sekali. Nah, saudara-saudara, daerah yang saya lingkari merah itu adalah tempat upper room di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Jadi sebelum dia mengalami olok-olok yang kita bahas hari ini, dia sudah mengadakan perjamuan akhir. Dan setelah mengadakan perjamuan terakhir, dia kemudian berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Lalu peristiwa yang kita lihat ini di mana? Ini persis di samping bait Allah. Lokasinya di sini. Di Benteng Antonia. Jadi saudara-saudara, ini benteng yang besar, benteng yang tinggi, tempat Pilatus berada, dan di tempat inilah Tuhan Yesus digiring. Jadi saudara-saudara, ini lokasi yang ironis sekali. Di Yerusalem, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, di dekat bait Allah, kita tidak habis pikir, memikirkan hal ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal yang membuat kita miris. Jadi membaca ayat demi ayat, membayangkan lokasinya, peristiwanya, konteksnya, kita pun sudah merasa tidak habis pikir. Nah, saya bisa membayangkan Lukas waktu mewawancara, menuliskan, mungkin berkali-kali menggelengkan kepala. Dan saudara-saudara, Pilatus ketika tahu Yesus ini, apa yang dia pikirkan pertama? Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Nah, saudara-saudara, di sini pertanyaan, mengapa Pilatus menghubungi Herodes berkaitan persoalan Yesus Kristus ini? Saudara-saudara,
Pilatus waktu mendapat masalah ini, maka yang terpikir pertama oleh dia, bagaimana melempar ini ke orang lain sehingga dia tidak berurusan dengan ini. Rupanya dia sebagai gubernur tahu, hari itu menjelang Paskah, ada seorang pemimpin Galilea yang sedang berada di Yerusalem. Ketika dia tahu Yesus orang Galilea, wah. Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Saudara-saudara, Galilea itu di sebelah utara, Yerusalem sebelah selatan. Herodes itu biasanya berada di daerah Galilea. Dia mewarisi tahta dari ayahnya, kemudian mendapat suatu areal di Galilea, dan menjelang Paskah dia pergi ke Yerusalem. Dan hari itu dia berada di Yerusalem. Nah, antara Herodes dan Pilatus sedikit ada ketegangan. Karena Herodes merasa dia raja. Raja untuk wilayah itu. Tapi satu sisi wilayah itu juga di dalam wilayahnya Pilatus. Haruskah dia tunduk pada Pilatus? Maka dia sedikit curiga pada Pilatus. Nah, Pilatus juga tidak enak dengan Herodes. Dia gubernur tapi ada seorang raja. Harus dia kemudian mendekati Herodes dan tunduk? Tidak mungkin juga. Maka dua orang ini saling ada perang dingin. Tetapi dengan peristiwa ini, seolah-olah Pilatus mengatakan, Herodes, saya mengakui kamu seorang raja di Galilea. Uruslah orang ini. Nah, saudara-saudara, Herodes kemudian menyambut apa yang diberikan oleh Pilatus. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, saudara-saudara, Herodes ini siapa? Herodes ini adalah Herodes yang pernah melihat tari-tarian anaknya, lalu kemudian mengatakan, apapun yang kau meminta, aku akan berikan. Dan anaknya kemudian berkonspirasi dengan mamanya, kemudian meminta kepala Yohanes. Jadi ini orang yang pernah membunuh utusan Kristus. Jadi saudara-saudara, dia mendengar ada Yesus. Inikah Eli yang sudah bangkit? Wah, dia pingin ngomong-ngomong dengan dia. Saudara-saudara, apa yang kira-kira ditanyakan Herodes kepada Yesus? Mungkin dia bertanya, Yesus, bisakah kamu membuat mujizat? Buat tanda. Ayo dong lakukan sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak bermutu. Dan Anda tahu, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Saudara-saudara, kita mendengar firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita mendengarkan cerita yang diberikan Tuhan Yesus. Kita membaca kisah-kisah yang dituliskan tentang Tuhan Yesus. Itu bukan sembarang kisah. Karena ternyata ada orang bertanya Tuhan Yesus tidak jawab. Ada orang ingin tahu Tuhan Yesus tidak beritahu. Artinya kalau kita bisa membaca kisah yang diceritakan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Itu anugerah besar. Tuhan tidak wajib untuk memberitahu kita apa yang diketahuinya dari Bapa. Kalau Anda tahu seorang sekaliber Herodes yang punya tahta pun tidak ada kelayakan mendengar perkataan dari Kristus, lalu kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, membaca firman Tuhan dalam saat teduh, maka kita sadar itu privilege yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Pada waktu saya membaca ayat 9 saya kaget. Saya membayangkan Herodes bangga dengan pakaiannya, tahtanya, kedudukannya, tentaranya. Dia bayangkan dengan setting gedung, ruang bangunan dan apa yang dia kenakan akan menggentarkan Tuhan Yesus. Dia tanya, Tuhan Yesus akan gentar, lalu akan jawab. Tuhan Yesus tidak jawab. Artinya orang ini dikecilkan, tidak digubris. Saudara bisa bayangkan sebagai seorang pikir dia seorang macan, ternyata kucing biasa. Oh, itu menyakitkan bagi Herodes. Tapi di tengah hal semacam itu ternyata Yesus tidak membuat kesalahan apapun. Dia memang berhak diam. Jadi saudara, membaca bagian ini bagaimana dia menghadapi Herodes. Membuat kita melihat Yesus tidak gentar. Sekalipun ini pernah membunuh utusanku. Orang ini tidak layak.
untuk mendengar perkataan-perkataan yang agung dari Kristus. Saudara-saudara, kita sudah mengetahui kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan satupun. Barang siapa menolak utusan Kristus, dia sama dengan menolak Kristus. Barang siapa menolak yang diutus oleh Kristus, memusuhi, dia sama dengan memusuhi Kristus. Mungkin Herodes sedikit heran. Loh, ini kan kesempatan istimewa ketemu saya seorang raja. Kenapa dia tidak mau ngomong? Kenapa tidak mau bicara? Tetapi bagi Kristus, barang siapa tidak menghormati utusannya, sekalipun Yohanes Pembaptis kelihatan lemah, Yesus Kristus menunjukkan kelasnya. Dia tidak menggubris Herodes. Hal yang mungkin mengagetkan Herodes. Saudara, sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan yang berat terhadap dia. Jadi saudara bayangkan di hadapan Herodes, imam-imam kepala ini mengajukan tuduhan. Mereka sama sekali tidak menunjukkan dignitas sebagai seorang ahli Taurat, pimpinan agama yang menunjukkan moralitas yang tinggi, etika yang baik. Saudara membaca bagian ini memalukan sekali. Bagaimana mereka bersikap secara tidak semestinya sebagai seorang pemimpin agama. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Saudara, ini bagian yang kemudian menjadi salah satu perhatian kita. Pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Kenapa mereka mengolok-olokkan dia? Karena kalau Anda belajar psikologi, ada namanya istilah proyeksi. Proyeksi itu sebenarnya suatu kebencian terhadap diri yang kemudian diarahkan pada orang lain. Saya pernah mendengar suatu pertanyaan. Kenapa ya? Seks itu suatu yang indah. Tetapi jika orang melakukan dosa seks, dianggap sesuatu yang menjijikkan. Kenapa orang kalau melihat orang melakukan dosa seks, lalu terdengar menjadi sesuatu yang ini orang hina sekali? Apa yang terjadi sebenarnya, saudara? Waktu seorang melakukan dosa seks, dia merasakan, aduh kenapa saya begitu kotor, begitu menjijikkan, begitu nista. Maka ketika melihat orang lain melakukan dosa itu, proyeksi yang diarahkan pada diri, diarahkan pada orang lain. Betapa kotornya dia, betapa menjijikkan dia, betapa nistanya dia. Itu proyeksi, saudara. Nah, ketika mereka melihat Yesus, orang-orang yang mengolok itu mungkin mereka juga punya ambisi menjadi kedudukan tinggi, menjadi pejabat tinggi, menjadi seorang terkenal. Mereka tidak seperti Yesus. Lalu kemudian, orang ini pengen jadi terkenal, pengen punya kedudukan tinggi, pengen menjadi raja. Apa yang mereka hina pada diri sekarang diarahkan pada Yesus. Yesus dianggap punya ambisi yang keliru, motif yang keliru, suatu harapan yang terlalu berlebihan. Sebenarnya itu pada diri setiap orang. Lalu mereka arahkan pada Yesus. Yesus bukan orang semacam ini. Dia motifnya bersih, hidupnya suci, hidupnya beres. Jadi proyeksi itu, olok-olok itu sama sekali tidak tepat. Dan justru menunjukkan yang mengolok-olok sedang melakukan kekeliruan. Di dalam satu gambar saya menemukan hal ini, saudara. Gambar oleh Gustave Doré, seorang pelukis Perancis. Dilukis dengan warna hitam putih di dalam suasana murung. Orang-orang ini mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan orang yang sebelah kanan itu seolah-olah menjura, seolah-olah menghormati. Tetapi ini suatu hinaan, suatu olok-olok. Nah, saudara, bahkan ada di belakang itu bergesture yang seolah-olah tidak peduli dengan keberadaan Yesus. Dan perhatikan muka Yesus bagaimana. Apa memandang orang menjura tersebut dengan sikap menyambut? Tidak, pelukisnya sengaja. Lukisan wajah Tuhan Yesus melihat ke tempat lain. Artinya, Yesus memang seorang raja. Tetapi dia tidak menggubris orang-orang ini karena dia tahu hati mereka tidak mengenal dia sebagai raja. Hati mereka tidak mengakui dia sebagai raja. Jadi, sekalipun mereka menjura dan mereka memang mengolok-olok, Tuhan Yesus tidak menggubris mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak banyak bicara di dalam bagian ini. Dia banyak diam, tidak banyak menjawab.
Mungkin kita heran, kenapa Tuhan Yesus diam? Kok pasif Tuhan Yesus? Kenapa diam? Kenapa tidak melawan? Saudara-saudara, waktu saya belajar bahasa Ibrani dan Yunani, saya kaget, saudara-saudara. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah tunggal, istilah jamak. Dalam bahasa Inggris ada singular, ada plural. Dalam bahasa Ibrani ternyata ada tunggal yang jamak. Wah, apalagi nih? Ada satu yang banyak. Wah, kok bisa begini? Nah, kapan-kapan kita belajar itu kalau membahas Allah Tritunggal. Nah, di dalam bahasa Yunani ada yang unik lagi. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah pasif, ada istilah aktif. Nah, di dalam bahasa Yunani ada pasif yang aktif. Loh, kok bisa begitu? Nah, saudara-saudara, ada pasif yang aktif. Kalau Anda memasukkan kancing, ya, kancing itu Anda berhasil memasukkan kancing kalau kancing itu bisa dikeluarkan. Aneh ya, memasukkan berhasil kalau dikeluarkan. Nah, dari kancing itu sedang aktif atau sedang pasif? Ini namanya pasif yang aktif. Nah, saudara, nanti kapan-kapan kita pikirkan hal itu. Tuhan Yesus sedang pasif yang aktif. Di dalam kepasifannya seolah-olah diam diolok-olok, seolah-olah diam diejek, seolah-olah diam diperlakukan semacam ini. Dia sedang aktif menunjukkan kepada dunia. Hei manusia di seluruh dunia, lihatlah. Engkau dengan agamamu yang begitu tinggi, dengan ajaran begitu tinggi, moralitas begitu tinggi, selama hatimu begitu buruk, engkau akan memperlakukan manusia yang sempurna dengan cara yang begitu kejam dan sadis. Jadi saudara, waktu kita melihat adegan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sedang pasif yang aktif. Seolah-olah diam, tapi sedang menunjukkan kepada orang di seluruh dunia. Agama Yahudi adalah agama yang sudah bertahan ribuan tahun. Dengan sistem yang paling ketat, itu sebabnya bertahan sampai hari ini. Di zaman itu ada juga Kaisar Romawi yang memiliki politik dan militer yang begitu hebat. Di zaman itu juga ada sistem filsafat Yunani. Ada agama Yahudi, ada filsafat Yunani, ada politik Romawi. Dan ketiga hal yang begitu hebat ini ternyata justru berkonspirasi untuk memojokkan orang yang sempurna. Ini menjadi gambaran bagi seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus sedang memaparkan di dalam kepasifan yang aktif. Diri yang sempurna pun diolok-olok, diejek, dihina. Artinya saudara, pencapaian yang hebat dalam filsafat, pencapaian yang hebat dalam agama, pencapaian yang hebat dalam politik, tidak menjamin manusia akan memperlakukan orang lain, bahkan yang sempurna, dengan cara yang baik. Ini mengagetkan kita dan fakta ini sudah diungkap di dalam Alkitab. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Bagaimana Anda menilai pertemanan antara Pilatus dan Herodes ini? Berteman gara-gara sekarang ada saling pengertian dalam tanda petik. Jadi Herodes merasa bagaimana? Oh, Pilatus menghargai ya, aku sebagai penguasa Galilea. Kalau kita juga menghargai Pilatus sebagai gubernur. Pertemanan yang penting apa? Pilatus menghargai Herodes, Herodes menghargai Pilatus, sama-sama saling menguntungkan dan kondisi relatif stabil. Demi keuntungan mereka. Ini pertemanan apa? Pertemanan yang palsu. Bukan genuine friendship. Tetapi pertemanan transaksional, saling menguntungkan. Orang lain dirugikan pun mereka tidak peduli. Jadi pertemanan macam apa ini? Pertemanan yang tidak bermutu. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Pilatus sebagai seorang yang mengerti hukum Romawi, dan hukum Romawi itu mempengaruhi Eropa, hukum Eropa mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi banyak negara di dunia. Dia mengatakan tidak kudapati kesalahan pada dia. Herodes juga tidak menemui kesalahan. Jadi saudara, Herodes tidak menemui kesalahan, Pilatus tidak menemui kesalahan. Harusnya, normalnya, wajarnya, Yesus Kristus dilepaskan. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya.
Jadi saudara, apa yang dilakukan Pilatus ini? Menjijikkan sekali. Harusnya dengan otoritas sebagai gubernur, saya sebagai gubernur tidak mendapat kesalahan, saya lepaskan. Kenapa dia justru mengajar Yesus? Sangat tidak patut sekali, bukan? Sangat tidak pantas, sangat tidak semestinya. Kenapa demikian? Untuk menyenangkan orang banyak. Saudara, ini sesuatu yang keterlaluan sekali. Ya, kalau yang dipukul itu seorang penjahat. Seorang yang sudah melakukan kekejian, seorang melakukan kriminal. Ini orang baik yang sering menolong orang lain. Khotbahnya begitu bagus, ceritanya begitu hidup. Anak-anak pun senang. Masa orang semacam ini justru digebukin hanya karena untuk menyenangkan orang lain? Lalu setelah Tuhan dipukuli, ternyata mereka tetap tidak ingin membebaskan. Lalu Pilatus dengan sok cerdik dia kepikir. Ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Jadi apa yang dilakukan? Dia munculkan Barabas. Nah, saudara, di bagian depan Barabas, di bagian belakang Kristus. Depan ini adalah Barabas, seorang yang jahat, seorang pembunuh, seorang kriminal. Rencana Pilatus apa? Nah, saya akan munculkan Barabas, dikontraskan dengan orang yang begitu jahat. Pasti mereka dengan ajaran Taurat, moral dan sebagainya. Ya pilih Yesus Kristus lah, masa pilih Barabas yang jahat. Nah saudara, ditawarkan kepada orang-orang itu. Mestinya mereka normalnya apa? Oh, kami menghargai etika yang baik. Kami menghargai moral yang baik. Kami menghargai ajaran yang bagus, hidup yang bermoral. Maka sekalipun kami tidak suka dengan Yesus Kristus, tapi dia sudah menunjukkan baik. Nah kalau dibandingkan Barabas, kami akan pilih Yesus Kristus. Ternyata saudara, di dalam kenyataannya, mereka demi kemarahan mereka, demi kejengkelan mereka, demi ketidakpuasan mereka, Yesus Kristus di sana, justru mereka tolak dan mereka lebih pilih Barabas ini untuk dibebaskan. Saudara, ini pasif aktif yang Tuhan Yesus tunjukkan. Di dalam peristiwa ini kita melihat ironi-ironi yang mengerikan. Di sana dikatakan, mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Siapa Barabas? Di dalam Lukas disebutkan, Barabas ini dimasukkan penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Saudara bisa bayangkan, ada pembunuh, ada pemberontak dibandingkan Yesus. Orang di seluruh dunia pun pasti bisa pilih. Yang baik silahkan bebaskan. Ini salah paham kali. Kalau ini ya sudah pasti dibunuh lah. Dia sudah membunuh. Harusnya diadili. Ada rasa keadilan harus diselesaikan. Ini harus divonis benar ini. Ternyata mereka pilih. Bukan yang seperti itu. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati kepadanya. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Saudara-saudara, Pilatus menghajar dia. Tetapi Anda tahu, dia tentu saja tidak mengajar sendiri. Dia delegasikan pada orang lain. Dan orang lain itu menghajar bagaimana? Ya seperti biasanya mereka menghajar penjahat. Maka yang terjadi adalah, Yesus Kristus sebelum disalibkan pun sudah mengalami kengerian yang luar biasa. Orang lain kalau disalib, langsung disalibkan. Sejajarnya orang, kalau disalib ya langsung salibkan. Yesus Kristus tidak demikian. Sebelum dia disalibkan yang mengerikan, ada tahap sebelumnya. Digebukin, dipukuli, disesat begitu mengerikan. Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, kami mempunyai hukum. Ini dalam Yohanes 19. Dan menurut hukum ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Saudara, istilah anak Allah mungkin bagi Pilatus adalah anak dewa. Dan Pilatus adalah seorang yang percaya dewa-dewa Yunani. Ini titisan dewa Zeus kah? Apa ini masih ada kaitannya dewa Merkurius lah? Wah,
ini dewa yang menyamar lah. Wah, dia takut saudara-saudara. Lalu dipanggillah Yesus menghadap. Yesus yang sudah dihajar ini kemudian diminta menghadap. Mengerikan. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung berdalin dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya." Saudara, kalimat ini muncul dari Yesus yang tidak terduga oleh Pilatus. Pilatus kelihatan hebat, gubernur. Kelihatan penguasa yang hebat, gubernur. Kelihatan menguasai wilayah yang hebat, gubernur. Tapi Tuhan Yesus menukik kepada intinya. Kalau kamu tidak jadi gubernur, tidak tunjuk kaisar, you are nobody. You are nothing. You are no one. Jadi sudah disadarkan, Pilatus sedapkan. Pilatus disadarkan. Kalau dia sudah tidak dari gubernur, dia menjadi orang biasa. Tidak punya power. Bukan siapa-siapa. Dan kalimat ini muncul dari siapa? Kristus pemilik otoritas lebih paling tinggi. Sehingga kalimat ini waktu diucapkan betul-betul menukik, menusuk hati Pilatus. Dia tidak berkutik. Karena kalimat itu tepat sekali. Menjadi gubernur sampai umur berapa sih? Apa 80? Pasti tidak. 70? Mungkin juga tidak. 60? Mungkin juga tidak. Begitu kelihatan tua dan mulai rapuh, mungkin digeser dan jadi orang biasa. Saudara, mari kita waktu mempunyai kedudukan, posisi, jabatan, jangan sewenang-wenang. Karena begitu kita menjadi orang biasa, kita menjadi orang tidak punya power. Dan Tuhan Yesus waktu mengatakan ini, justru Tuhan Yesus tetap adalah Allah yang berkuasa. Dan dia bisa mengatakan kalimat ini dengan begitu mengagetkan di hadapan Pilatus. Padahal dia baru disiksa, dia diolok-olok. Tetapi dari orang ini tidak pernah sekalipun kehilangan hikmat, bijaksana, dan kuasa di dalam perkataan yang menunjukkan kualitas pribadinya. Kita waktu membaca itu terharu, kagum, kaget, heran. Ini pribadi yang memang bukan pribadi sembarangan. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istri yang mengirim pesan kepadanya, "Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Wah, Pilatus kaget. Jadi saudara tahu, Pilatus yang berkuasa, begitu ketemu massa, diprovokasi begitu, dia ketakutan lagi. Lalu dia cuma pikir, bukan benar dan salah. Siapa yang masanya paling banyak? Yesus sendiri, ini masa banyak. Demi masa yang banyak, dia akan korbankan satu orang ini. Mereka pingin apa? Disiksa? Siksa. Diolok-olok, diejek, dinista, yang penting mereka senang. Saudara melihat adegan ini kita ngeri. Nah, mungkin kita pernah mengalami ketidakadilan di dalam hidup kita. Bagaimana demi sejumlah orang jumlahnya besar dan mungkin kita minoritas, kita dikorbankan atau Anda dikorbankan. Peristiwa itu bisa kita lihat di dalam Alkitab pun sudah terungkap. Jangankan manusia bisa, Kristus pun pernah mengalami hal semacam ini. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Ini situasi yang semacam ini, saudara. Pilatus duduk di suatu tempat, lalu Tuhan Yesus ditampilkan. Nah, saudara, di hadapan orang-orang yang sudah punya niat menghancurkan Kristus, Pilatus meminta mereka membuat keputusan. Harusnya Pilatus membuat keputusan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Dia cuci tangan. Aku tidak mau urusan dengan ini. Saudara-saudara, dia mungkin bisa membuat ritual itu dan membuat acara di depan banyak orang. Tapi di depan Tuhan, dia sudah melakukan kesalahan fatal. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus yang pasti dan aktif menunjukkan
Bagaimana orang-orang yang bersalah berusaha cuci tangan, menghindar, melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab untuk kesalahan mereka. Dan ini menjadi ciri manusia di dalam mempertahankan keberdosaannya, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebenarnya yang patut diolok-olok itu siapa? Ya Pilatus. Yang patut diolok-olok itu siapa? Herodes. Yang patut diolok-olok itu siapa? Imam-imam kepala. Yang patut diolok-olok itu siapa? Ahli-ahli Taurat. Yang patut diolok-olok itu masa itu. Alkitab sedang menunjukkan fakta yang mengerikan tentang hati manusia yang berdosa. Jikalau kita tidak waspada, kita bisa menjadi salah satu di antara tokoh yang sedang membalik. Yang benar dinyatakan salah. Yang baik dinyatakan buruk. Yang agung dinyatakan hina. Demi suatu kepentingan untuk diriku sendiri. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara Yakobus menuliskan ayat ini, jikalau kita tahu yang baik, tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi Alkitab sudah menunjukkan, meskipun Kristus disiksa, meskipun Kristus diolok-olok, sampai keadaannya mengerikan, yang salah adalah orang-orang sekitarnya itu. Jadi keberadaan Kristus waktu dia dihina tidak berarti dia adalah orang yang hina. Waktu diolok-olok bukanlah dia berarti orang yang patut diolok. Waktu dia direndahkan, dia bukanlah orang yang patut direndahkan. Dan kita sebagai sesama manusia juga merasa malu. Kenapa dalam sejarah ada kelompok manusia yang semacam ini? Dan juga menunjukkan hati kita yang begitu kejam jikalau ada kesempatan dan peluang. Mengerikan sekali. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Di dalam bahasa Inggrisnya saya kaget. Then at last, to satisfy them, he handed Jesus over to be crucified. Untuk menyenangkan mereka. Untuk memuaskan mereka. Bukan mana yang benar yang harus dibela, mana yang agung harus dibela, mana yang mulia harus dibela. Bukan. Tetapi untuk memuaskan mereka. Dan mereka ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang digiring dengan niat jahat, provokasi jahat, nafsu jahat. Dan masa ini tidak sadar diri dalam masa yang besar. Lalu mereka tergiring ini. Lalu yang baik, yang suci, yang agung, yang mulia justru disudutkan. Hati-hati waktu kita berusaha mengikuti keinginan massa. Saudara, hari ini kita belajar Yesus yang diolok-olok. Tetapi yang tidak sepatutnya diolok. Yesus yang pasif dan aktif. Di dalam keadaan yang begitu hancur. Dia sedang memaparkan kepada dunia kekejaman manusia. Jikalau hati manusia belum diubah oleh Kristus. Sekalipun filsafat begitu tinggi. Politik begitu hebat. Militer begitu kuat. Dan agama begitu lama. Tidak menjamin. Saudara, mari kita memikirkan diri kita. Dan sekali lagi kita mengingat Kristus yang akan kita kenang di hari Paskah. Pribadi yang begitu agung, pribadi yang begitu mulia. Tetapi rela merendahkan diri. Dan menunjukkan pada kita betapa nista, cemar, menjijikkannya manusia. Jikalau tidak ada Kristus yang mati dan bangkit dan membersihkan kita. Kita tidak ada harapan sekalipun sejarah sudah berlangsung ribuan tahun. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Mohon Tuhan mempersiapkan kita untuk menyambut Paskah. Dan mohon Tuhan memperbarui hati kita. Mari kita masuk di dalam doa.